4 Jayapura menyampaikan terima kasih untuk kesediaan untuk berbagi informasi dengan kami dari SMA Negeri 4 Jayapura. Adanya kami di SMA Negeri 4 Jayapura yang ditugaskan sebagai aparatur sipil negara, baik kami sebagai kepala sekolah maupun tenaga kependidikan, yaitu tenaga tata usaha. Visi kami adalah unggul dalam mutu, beriman, menguasai iptek, dan menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, mandiri, dan peduli lingkungan. Inilah visi kami. Dan visi kami ini kami jabarkan lagi menjadi beberapa misi. Ada tujuh misi kami dari beberapa visi yang kami tadi udah sampaikan. Yang pertama, kami ingin mewujudkan peserta didik kami ini memiliki karakter yang beriman. Dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah misi kami yang pertama. Dan yang kedua, menumbuhkan semangat keunggulan, ya, secara intensif kepada warga sekolah. Inilah misi kami yang kedua. Dan yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran yang aktif, komunikatif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpikir kritis dan menyenangkan. Itulah misi kami yang ketiga. Dan misi kami yang keempat adalah meningkatkan dan mengembangkan budaya literasi. Yang kelima, meningkatkan potensi bakat peserta didik yang mandiri. Yang keenam, meningkatkan keterampilan di bidang teknologi dan informasi dan bahasa. Adapun sejarah berdirinya SMA Negeri 4 Jayapura, ini di tahun 2018 ini kami sudah masuk di tahun yang ke-21. Jadi 21 tahun keberadaan SMA Negeri 4 Jayapura telah memberikan kontribusi terhadap sumber daya manusia yang ada di Papua, terlebih yang ada di Kota Jayapura. Keberadaan kami SMA Negeri 4 Jayapura dimulai dari tahun 1997 dan 1998. Atau tahun pelajaran 1997-1998. Di bulan Juli tahun 1997 proses pembelajaran atau belajar mengajar di SMA Negeri 4 ini kami mulai. Di tahun 1997 pada bulan Juli, gedung yang sedianya kami akan gunakan sebagai ruang belajar belum tersedia atau belum selesai 100%. Sehingga di bulan Juli 1997 itu kami terpaksa masih harus menumpang atau memakai sementara gedung yang ada di SMP Negeri 5 pada waktu itu di tahun 1997. Dan saat kami sudah siap, sekitar 3 bulan kami ada di SMP Negeri 5, dan apa yang kami butuhkan untuk proses pembelajaran di SMA Negeri 4 ini sudah tersedia. Jadi pada waktu itu masih dalam batas minimal 1 ruang tata usaha, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, dan 1 ruang perpustakaan, dan 1 ruang laboratorium, 1 ruang kamar mandi, dan ada 6 ruang kelas untuk anak-anak kami belajar. Itulah awal kami memulai aktivitas belajar mengajar di tahun 1997 di bulan Juli yang dimaksud. Walaupun pada waktu itu kami terpaksa melakukan seleksi siswa baru di SMP Negeri 5. 3 bulan kami di sana, kami sudah bisa menggunakan gedung yang sementara diselesaikan pada waktu itu di Negeri 4 ini. Kami sampaikan bahwa ibu pendiri perintis adanya keberadaan SMA Negeri 4 Jayapura yang kami sebut Ibu Sri Nawati Tampu Bolon, yang kami sangat banggakan. Dia sebagai kepala sekolah yang pertama di tahun 1997 itu. Pada waktu pertama kali adanya sekolah ini, murid kami hanya sebanyak 88 siswa. Ini 43 siswa jurusan IPA dan 34 jurusan IPS. Di tahun 2002-2003 sampai dengan 2006 kami berganti nakoda sebagai kepala sekolah pada waktu itu. Ibu Sri Nawati diganti. Kepala sekolah yang kedua adalah Pak Engelbertus Yulianan SPD. Personil guru maupun tata usaha sudah bertambah lagi karena banyaknya murid, sehingga guru honorer pun juga dengan jumlah murid. Tata usaha kami menjadi 7 orang. Kami
siapkan. Ada guru honorer sebanyak 12, sementara guru tetap pun dari 6 di awal-awal sudah meningkat menjadi 24 guru. Dari awal ada 88 siswa dan sekarang sudah menjadi 486 siswa. Yang tadinya awalnya ada 6 ruangan, sekarang menjadi 12 ruangan. Di tanggal 19 Desember 2007, pergantian kepala sekolah dari Bapak Engelbertus Yulianan sebagai kepala sekolah yang kedua digantikan lagi oleh kepala sekolah yang ketiga yang kami sebut Ibu Kepala Sekolah yang terkasih Ibu Jeditjani Sulistiawati SPD. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terus berkembang. Di kepala sekolah yang ketiga itu guru tetap kami sudah meningkat sebanyak 47 orang. Di tanggal 16 Desember di 2011 terjadi pergantian kepala sekolah dari Ibu Jeditjani Sulistiawati SPD kepada Bapak Iwayan Budiasa SPD MMPD. Kami juga perlu sampaikan bahwa di saat itulah di 2013, 2 tahun sesudah beliau ada di SMA Negeri 4 Jayapura, kami SMA Negeri 4 Jayapura diberikan penghargaan oleh kerja keras seluruh warga yang ada di sekolah ini sebagai Adiwiyata Nasional. Dan dari Adiwiyata Nasional inilah kemudian kami terus tata sekolah ini, kami terus kembangkan, kami terus tingkatkan. Di tanggal 15 Januari 2015 terjadi lagi pergantian suksesi kepemimpinan di mana kepala sekolah yang keempat dimutasikan sebagai kepala dinas pendidikan di Kota Jayapura. Saya Laba Sembiring MPD dilantik di SMA Negeri 4 Jayapura ini sebagai kepala sekolah yang kelima, tepatnya di tanggal 15 Januari 2015. Adapun jumlah sumber daya manusia berupa tenaga atau guru dan tenaga kependidikan yang kami singkat dengan GTK di SMA Negeri 4 Jayapura, kami semuanya untuk saat ini ada berjumlah 90 orang. 90 orang ini dengan rincian guru-guru kami yang berstatus aparatur sipil negara itu ada sebanyak 49 orang. Sementara karena banyaknya kelas, yaitu sampai saat ini kami ada 40 kelas, sehingga sampai saat ini kami masih dibantu oleh guru-guru honorer atau GTT sebanyak 41 orang. Kami juga dibantu oleh tenaga kependidikan atau staf tata usaha itu sebanyak 14 orang. Maka semua SDM sumber daya manusia berupa guru dan tenaga tata usaha di sekolah kami ini ada sebanyak 104 orang. Menjelaskan tentang SIMAS. Apa itu SIMAS? SIMAS adalah sistem informasi administrasi manajemen sekolah. Nah, SIMAS ini saya di sini sebagai admin. SIMAS ini adalah aplikasi tentang bagaimana di sekolah. Jadi aplikasi yang orang tua pun bisa untuk mengecek anaknya bagaimana kegiatan anak-anak di sekolah. Apakah anak-anak tersebut sudah sampai sekolah dengan tepat waktu atau mungkin pulang tepat waktu juga. Jadi ada estimasi antara jarak rumah dengan sekolahan seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat nilai-nilai atau data akademik dari siswa. Melihat, kita bisa cek dari data kelompok mapelnya, data mata pelajarannya, sampai data bahan dan tugas-tugas dari anak tersebut. Di akhir aplikasi ini ada laporan nilai siswa. Nah, di dalam laporan nilai siswa ini
ada yang namanya data nilai UTS, cetak rapor UTS, data capaian belajar, data ekstrakurikuler, data prestasi, data nilai rapor, dan cetak rapor. Nah, di sini orang tua dan juga guru dapat memantau anak didiknya, dapat memantau dari rumah ataupun dari sekolah tentang nilai-nilai selama ini yang mereka capai di sekolah, sudah mencapai standar kelulusan ataupun belum. Nah, dari sini kita bisa melihat anak-anak ini betul-betul memang sudah mencapai standarnya atau belum untuk dapat nilai rapor sesuai dengan standar yang ditentukan. Adapun cara penggunaan operasional EUKBM ini adalah yang pertama, guru bisa menentukan siswa-siswa mana saja yang diajar, dan juga ketika nanti pada saat penilaian harian, misalnya ada siswa yang tidak tuntas KKM-nya, maka siswa tersebut tidak bisa mengakses KD berikutnya yang ada di EUKBM. Guru bisa menunda dia untuk masuk ke file berikutnya atau ke link berikutnya, sehingga dia harus menuntaskan dulu KD yang pertama, baru kemudian lapor kepada guru. Setelah itu guru akan menerbitkan namanya di link yang kedua. Itu adalah kegunaannya, dan siswa pun dia hanya bisa mengakses KD-KD atau materi-materi yang memang hanya sudah dia tuntaskan saja. Jika belum tuntas nilainya, maka dia tidak bisa masuk untuk ke dalam KD berikutnya. Adapun pengaturan semua itu adalah digunakan atau diakomodasi, dikoordinir oleh guru. Nanti pada saat masuk EUKBM itu, guru akan memasukkan username dan password. Sebelum kita menggunakan EUKBM ini, guru menggunakan soft copy atau siswa ngeprint sendiri di rumah, dan itu memakan biaya yang sangat besar dan juga waktu yang sangat lama, karena di samping menunggu siswa itu harus memprint atau mengopi di tempat fotokopian, itu juga membutuhkan waktu sehingga tersita waktu untuk mengajar. Situ kendala-kendala tersebut diatasi oleh EUKBM ini, yang mana siswa bisa mengakses dan mendownload langsung melalui intranet yang ada di sekolah. Marsia maju, jalan!
Jayapura adalah satu organisasi di mana melatih peserta didik untuk bagaimana berorganisasi dengan baik dan benar, dan itu tujuannya untuk menghasilkan kader-kader peserta didik yang akan berguna bagi mereka sendiri dan juga bagi SMA Negeri 4 dan demi masa depan mereka. Adapun pemilihan ketua OSIS dan pengurus OSIS diawali dengan utusan-utusan terbaik yang ada di kelas masing-masing, terutama kelas 10 dan kelas 11. Setelah itu dibentuk panitia pemilihan ketua OSIS dan pengurus OSIS, dan kami mengadakan pemilihan secara langsung. Jadi satu siswa memiliki hak suara satu untuk memilih calon yang terbaik. Dan akhirnya terpilihlah ketua OSIS yang dipilih secara langsung oleh seluruh siswa SMA Negeri 4 Jayapura dan juga Dewan Guru. Dan yang merupakan unggulan dari OSIS SMA Negeri 4 Jayapura adalah bagaimana menghasilkan prestasi-prestasi siswa di tingkat kota, bahkan di tingkat Provinsi Papua, di mana prestasi yang dihasilkan adalah prestasi dalam bidang akademik, dalam bidang olahraga, dan dalam bidang kesenian. Dan lebih daripada itu, OSIS SMA Negeri 4 Jayapura di dalamnya ada kegiatan-kegiatan kesiswaan berupa pramuka, PMR, kegiatan kerohanian, rohis, dan oikumene, dan juga kegiatan-kegiatan minat bakat lainnya. Dan sekali lagi, OSIS SMA Negeri 4 Jayapura sangat berperan penting untuk kemajuan SMA Negeri 4 Jayapura yang akan maju, membawa, mencerdaskan bangsa dan mencerdaskan anak-anak di tanah Papua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ibekop. Saya merupakan siswi SMA Negeri 4 Jayapura, kelas 11 dengan jurusan IPA. Nama saya Desinda Intan Kusiroriwo dari kelas 11 Akselerasi SMA Negeri 4 Jayapura. Perkenalkan, nama saya Walter Ang. Saya merupakan siswa kelas 12 jurusan IPA dari SMA Negeri 4 Jayapura. Nama saya Calvino Pablo Dinova. Saya merupakan siswa SMA Negeri 4 Jayapura, kelas 12 jurusan MIPA. Prestasi yang pernah saya raih selama bersekolah di SMA Negeri 4 Jayapura yaitu saya menjuarai juara 1 Duta Genre Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh BKKBN. Saya juga mendapatkan juara 3 dalam lomba fashion daur ulang yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Lingkungan Provinsi Papua. Saya juga mendapatkan juara favorit dalam festival film pendek diselenggarakan oleh KNCV. Saya juga pernah mengikuti beberapa kompetensi mewakili sekolah dan masuk semifinal, diantaranya yaitu Lomba Parade Cinta Tanah Air Provinsi Papua dan juga Lomba 4 Pilar Provinsi Papua. Prestasi yang telah saya raih selama berada di SMA Negeri 4 adalah menjadi juara 1 kompetisi biologi tingkat provinsi dan juara 3 lomba debat bahasa Indonesia tingkat provinsi. Saya juga pernah berpartisipasi dalam beberapa lomba seperti lomba PCTA. Motivasi saya untuk mengikuti lomba-lomba adalah untuk mendorong saya berpikir kritis dan meningkatkan daya saing saya. Prestasi terbesar yang pernah saya raih yaitu menjadi juara favorit lomba film pendek dari 3 provinsi yang diselenggarakan oleh KNCV, menjadi juara 4 dari lomba yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa, dan juga juara 1 dari event Kema Sastra. Saya juga pernah mengikuti berbagai lomba lainnya seperti lomba Parade Cinta Tanah Air, lomba 4 Pilar, lomba debat bahasa Inggris, dan juga esai dari Universitas Gadjah Mada. Prestasi yang pernah saya raih adalah mewakili Provinsi Papua dalam Olimpiade Sains Nasional bidang kimia. Setelah berhasil menjuarai Olimpiade Sains tingkat provinsi dalam bidang kimia dan juga menjuarai Olimpiade Sains tingkat kota, saya mendapat juara 2 bidang kimia. Pertama, kesan saya sangat puas dengan pelayanan pendidikan yang diberikan oleh SMA Negeri 4 Jayapura, di mana guru-gurunya sangat mendukung kita sebagai siswa dan siswi SMA Negeri 4 Jayapura untuk terus maju dan berprestasi. Begitu juga dengan fasilitas sekolah yang begitu memadai kami, para siswa-siswi SMA Negeri 4 Jayapura. Dan untuk pesan saya untuk SMA Negeri 4 Jayapura yaitu teruslah maju untuk meningkatkan mutu pendidikan dari SMA Negeri 4 Jayapura, tidak hanya bidang akademik tetapi juga bidang non-akademik. Kesan saya terhadap sekolah ini merupakan sekolah yang sangat disiplin,
kesadaran siswa akan kebersihan cukup baik, proses pembelajarannya aktif, komunikatif, dan kreatif, dan juga mampu mendorong kami untuk berpikir kritis. Pesan saya terhadap para calon perwakilan dalam lomba OSN bidang kimia terhadap adik-adik saya harap sekolah ini dapat membina adik-adik saya agar prestasi ini tetap terjaga dan juga dapat dikembangkan agar dapat medali.